Malam, aku Alea, aku dari Politeknik Wilmar Bisnis Indonesia dengan NIM 2305010016. Kali ini aku bakal nunjukin kalian tentang perpustakaan mini book inventory. Saya membuatnya menggunakan metode atau menggunakan OOP, Object Oriented Programming dari PHP. Nah, di sini dimana saya langsung aja ya. Di sini saya memperkenalkan tentang book inventory atau perpustakaan mini yang saya buat. Itu web perpustakaan mini yang saya buat. Di sini bagian CRUD aja, di mana bagian CRUD ini untuk mengatur title, author, kategori, ISBN, quantity, dan status. Di mana di sini tuh ada status lost stock dan available, dan ada add new book. Di sini ada edit, dan di sini tuh ada delete. Kita coba aja gimana bisa ada edit ini. Di edit ini saya coba Ivana 56. Di sini bisa langsung terganti ya teman-teman. Ivana 56 di bagian title. Bentar lagi loading. Nah, di sini langsung ada pop up buku berhasil diupdate. Buku berhasil diupdate. Ivana 56. Kita edit lagi buat Ivana aja, teman-teman. Enggak usah pakai 56 ya. Kita delete. Kita save change, di sini langsung ada pop up berhasil diupdate atau diedit. Kita ganti edit itu dengan update. Di sini ada add new book, di mana bisa menambahkan buku. Itu bisa mengisi title, author, kategori, ISBN, dan quantity. Di mana quantity ini adalah stok dari buku tersebut. Jadi teman-teman yang mempunyai perpustakaan ini, perpustakaan kecil-kecilan, untuk mengatur sebuah perpustakaan agar tersusun dengan rapi, agar teman-teman tuh nggak bingung lagi gimana sih atau apa sih stok yang tersedia, berapa sih, apa aja buku yang tersedia, dan kategorinya itu di mana aja. Nanti untuk kategorinya itu kita bakal buat di lain hari. Saya langsung nambah kategorinya nanti, bagaimana nanti kategorinya itu langsung ada di sini di bagian navbar. Karena di navbar ini cuma ada logo perpustakaan ini dan home. Yang dimana home itu adalah bagian tampilan awal ini di index.php kalau di sininya ya teman-teman. Dan untuk bagian footernya itu cuma ada manajemen sistem perpustakaan dan ada 3 logo sosial media, yaitu Facebook, Twitter, dan Instagram. Di sini cuma ada title selamat datang di sistem perpustakaan ini, dan di sini book inventory dan add new book. Bagaimana sih cara membuat ini menggunakan OOP atau Object Oriented Programming? Tapi sebelum lanjut, aku bakal nunjukin ke kalian tentang database-nya yang ada di PHP Admin. Kebetulan saya menggunakan books di library DB karena nanti kita bakal buat borrowings, kategori, publisher, dan sales, dimana peminjaman, kategori, nanti seperti saya bilang tadi, bagian kategori dan bagian publish itu. Tapi nanti kita fokus ke books dulu ya, untuk bagian CRUD aja, untuk memanajemen dari buku-buku yang ada yang kita stok. Di sini ada saya menggunakan ID integer 11, yaitu menggunakan auto increment, dan title seperti judul, author, kategori name, kategori ID, publisher. Di sini saya nggak buat kategori publisher, self ID saya kayaknya nggak buat deh. Saya cuma buat ISBN, quantity, dan status, serta update, create, cover image saya juga nggak buat, dikarenakan saya ingin membuatnya secara simple aja, yang dimana cuma menampilkan CRUD-nya itu title, author, kategori, ISBN, quantity, dan status, serta action. Action yang maksud itu ada edit dan delete. Jadi langsung aja kita ke codingannya. Oke, codingannya di sini saya membuat folder dengan tajuk OOP2. Oke, langsung aja di dalam OOP2 terdapat file proyek OOP2. Di proyek OOP2 mempunyai file lagi, yaitu class, di mana class itu mempunyai file book.php. Sini langsung aja saya menjelaskan tentang class dan includes. Oke, untuk class sendiri adalah berisi file PHP yang mendefinisikan kelas atau kelas untuk operasi utama website. Sedangkan includes ini yang berisi footer dan header. Header adalah navbar, di mana include itu berisi file PHP yang digunakan untuk menyusun tampilan halaman secara modular, seperti header dan footer tadi ya teman-teman.
Nah, di dalam for real class ini ada database.php dan ada book.php. Saya akan menjelaskan tentang book.php dulu. Dimana book.php ini adalah untuk mengelola data buku atau CRUD-nya, bersiklus book yang bertanggung jawab untuk mengoperasikan CRUD, create, read, update, delete pada tabel books di database. Untuk kode contoh book.php ini ada seperti teman-teman lihat, yaitu ada class book. Private itu adalah private itu yang hanya bisa diakses itu sendiri. Nah, nanti kita akan jelasin tentang private dan public ya. Intinya public itu yang pasti sudah kelihatan ya teman-teman, yang terlihat seperti title, author, kategori, terus ISBN, quantity, status, itu yang kelihatan ya, yang public gitu ya. Oke. Dimana penjelasan tentang book.php ini, yaitu the class book, digunakan untuk menangani operasi CRUD yang terdapat pada tabel book ya. Ini menyimpan atribut title, author, kategori, ISBN. Ini untuk menerima koneksi dari database. Dimana menerima koneksi dari database di sini, database.php dan database di PHP MyAdmin. Oke. Terus di sini juga ada untuk mengambil semua data buku. Dimana semua data buku tadi, mengambil semua data buku itu yang tadi kita tambahkan. Nah, untuk menambahkan buku baru menggunakan public function create. Oke. Public function create. Sini sudah tahu lah ya kita teman-teman, dari insert itu ya, menginsert dari tabel ini itu title, author, kategori name, ISBN, quantity, dan status. Di sini ada bin parameter, dan untuk ini adalah return statement untuk mengeksekusi query. Nah, di sini untuk menambahkan buku baru. Kalau di sini untuk update buku atau bisa dibilang edit. Ya, edit. Kita tadi seperti kita bilang tadi, edit kita ganti dengan update ya teman-teman. Oke. Bentar. Terus di sini ada tadi untuk edit. Di sini saya menggunakan update dari sini, yaitu set title sama dengan titik 2 title untuk author dan sampai ke status. Di sini adalah statement ini untuk mengeksekusi query, return statement execute. Ya, itu untuk update, untuk edit. Ini untuk hapus data, dimana public function delete dari tabel ini, dari ID yang nanti akan dieksekusi ya, untuk mengeksekusi query. Oke. Untuk di sini penjelasan tentang private dan public ya, kita bakal buat di sini aja deh biar teman-teman gak bingung ya. Dimana penjelasan tentang private dan public seperti property con itu ya, seperti con, table name, ID, table name. Itu kalau untuk private adalah kalau untuk private itu hanya bisa diakses dalam kelas itu sendiri. Hanya bisa diakses oleh kelas itu sendiri. Dan ini juga teman-teman, public itu bisa diakses dari mana saja.
bisa diakses dari mana saja. Itu udah muncul lah di tampilan awal tadi di bagian title author seperti kita lihat tadi. Makanya bisa dihapus itu karena udah muncul, udah private. Kalau hanya bisa diakses oleh kelas itu sendiri itu kayak ya namanya private. Dan itu ada di keluar itu books, di mana books ini berada di database PHP MyAdmin. Oke. Lanjut. Kita akan membahas tentang maaf saya agak tertunda lama. Di sini akan bahas tentang database.php. Penjelasan tentang database.php, di mana kelas database itu digunakan untuk membuat koneksi ke database PHP MyAdmin. Properti seperti host, ini adalah properti ini properti yang berada di dalam kelas database. Ini adalah properti yang ada di dalam kelas database tetapi private, yang hanya bisa diakses oleh kelas itu sendiri. Ya. Ini host, DB name, user name, dan password itu digunakan untuk menyimpan informasi database. Dan property count ini digunakan untuk menyimpan objek dari koneksi. Sedangkan metode get connection ini membuat koneksi ke database dengan new PO. That's it. Oke. Jika koneksi berhasil, ia menyimpan koneksi tersebut di dalam count dan mengembalikannya. Jika gagal, akan menampilkan pesan error. Dan fungsi database.php ini adalah mempermudah pengelolaan koneksi database dengan satu file. Tuh, kalau semalam saya buat koneksi.php, kali ini saya buat database.php. Memudahkan saja. Jadi nggak terlalu panjang kali ini ada. Di sini saya menggunakan include. Include ini cuma ada footer dan header. Nah, dimana footer dan header itu footer nih. Footer terdapat di sini dan header itu adalah navbar yang di sini. Kedua ini saya include di dalam index.php dengan menggunakan require underscore once classes database.php, book.php, header.php, di mana mengambil data atau biasanya include.class gitu. Baik, saya menggunakan require once class database.php. Itu menginclude dari sini, include. Jadi sesuai namanya, ini kelas berarti mengambil database, berarti mengambil book, terus mengambil header. Oke. Sini saya akan memberikan penjelasannya. Di mana kelas adalah blueprint atau cetakan yang membuat objek dalam kode ini. Dua kelas yang digunakan adalah database.php, kelas untuk koneksi ke database. Ya. Untuk penjelasan tentang kelas database adalah blueprint untuk membuat objek database. Ya, seperti tadi di sini kita sudah lihat ya, private, host, DB name, username, dan password. Inilah adalah properti untuk menyimpan informasi koneksi ke database. Sedangkan public function get connection ini adalah metode untuk menghubungkan ke database dengan mengembalikan objek koneksi. Terus di book.php ini saya ulang lagi biar teman-teman pada ingat, dengan book PHP kelas untuk mengelola data buku. Ya, seperti di sini. Untuk penjelasannya adalah kelas book adalah blueprint untuk membuat objek book. Ya. Kelas itu adalah blueprint, ya. Jadi kelas book adalah blueprint untuk membuat objek book. Oke. Terus private con adalah properti untuk menyimpan koneksi database. Ya, seperti teman-teman tahu, ini adalah penyimpan data ke database. Untuk public ini semua teman-teman, public ID sampai status ini adalah properti untuk menyimpan informasi buku, tetapi secara publik, ya. Konstruktor yang menerima parameter $db itu, silakan konstruktor adalah yang menerima parameter dari db. Ini dia. Construct yang menerima parameter. Mana nih? Mana ya?
dan udah untuk menerima koneksi database. Menerima parameter dari database dari $db ya, constructor. Ini namanya constructor. Terus di sini ada objek adalah hasil nyata dari kelas yang dibuat dengan new dalam kode utama. Ya, seperti kita tahu tadi, di bagian database.php ini new database. Sebentar teman-teman. Di sini di index. Sorry. Nah, DB database ini new database. Di mana? DB database new database. Database DB book. Nah, ini membuat objek database. New database ini untuk membuat objek database. Dan ini mengambil koneksi dari database. Sedangkan ini adalah membuat objek book dan menghubungkan dengan database. Lanjut, kita akan ke property, yaitu property adalah, sekali lagi saya akan memberikan tentang pengertiannya, di mana property adalah variabel yang ada di dalam kelas untuk menyimpan data. Seperti tadi itu ada private dan public. Nah, private itu adalah salah satu property yang berada di dalam kelas book.php. Di mana private itu seperti kita ketahui bahwa hanya bisa diakses oleh kelas itu sendiri, sedangkan public bisa diakses dari mana saja, tetapi sama-sama property. Oke, lanjut tadi. Ya, property tadi seperti kita tahu, ID ini menyimpan ID buku, title itu menyimpan judul buku. Sorry teman-teman. Dan author itu menyimpan nama penulis buku, kategori ini menyimpan kategori buku, ISBN menyimpan nomor ISBN buku, quantity menyimpan jumlah stok buku, dan status menyimpan status buku berdasarkan jumlah stok. Seperti tadi, kalau 40 dia termasuk available, sedangkan 5 dia memuat status dengan low stock. Lanjut, ada method, yaitu function dalam kelas. Di sini ada public function constructor. Tapi kita akan menggunakan metode create di bagian index.php. Nah, di sini tuh banyak banget guys. Ini adalah modul yang saya ambil dari Bootstrap ya. Ini adalah modul yang saya ambil dari Bootstrap. Modulnya ini apa? Itu adalah modul untuk menambahkan buku. Tadi kita kayak gini. Add new book. Ini adalah modul yang saya ambil dari Bootstrap. Dan untuk edit, saya juga mengambil modul dari Bootstrap. Untuk method, itu udah function dalam kelas. Method adalah fungsi yang ada dalam kelas untuk melakukan tugas tertentu. Contohnya ada di book.php. Jadi saya akan menjelaskan tentang OOP yang berada di dalam website yang saya buat ini. Nah, di sini tuh ada metode create untuk menambahkan buku nih. Nah, itu saya akan menjelaskan tentang metode create. Jadi untuk metode create ini sebagaimana menambahkan buku ya, menyimpan di sini ada create, menyimpan data buku ke dalam database menggunakan SQL insert into. Jadi menyimpan apa yang disimpan adalah title, author, kategori name, ISBN, quantity, dan status. Oke. Untuk binprom itu menghubungkan nilai properti buku ke query SQL. Oke. Untuk metode read, membaca data buku. Sini mana? Membaca data buku. Nih, mengambil semua data buku. Membaca data buku. Dimana saya akan menjelaskan tentang metode read itu mengambil semua buku dari database seperti sudah saya bilang tadi.
update juga sudah saya jelaskan, dan delete sudah saya jelaskan. Di bagian index.php ini untuk format tambah buku. Jadi di mana tanda buku ini adalah mengeksekusinya itu dari database book, yaitu ada title, ada book author, book category name, ISBN, quantity, dan status. Ya, nanti di sini kalau berhasil ditambahkan, dia akan mengeluarkan pop-up buku berhasil ditambahkan. Oke, dan di sini ada book status, di mana book status tadinya available dan tidak. Di mana penjelasannya di atas 10 dia akan memberi label available jika stok di bawah di atas lebih besar dari 0 itu low stock, tapi jika di atas dari pada kita coba lagi nanti di atas kita buat 100. Mari kita coba buat 100 atau 500. Itu apa? Kenapa ya teman-teman? Akan keluar apa? Kita coba, oke? Semua kita coba. Buku berhasil diupdate. Available, tetap available. Di sini ada form edit buku. Sorry teman-teman, form itu adalah tetap formulir. Sini menggunakan server request method dan menggunakan metode post. Ya, metode post action untuk edit. Dimana di sini udah eksekusi dengan post itu mengedit nanti bagian ID, bagian title, author, kategori, ISBN sampai ke status dan sampai bisa menentukan dia kembali available or tidak. Jika berhasil akan mengeluarkan pop-up buku berhasil diupdate. Kalau ingin hapus, kita menggunakan metode get, yaitu delete, dimana nanti ketika berhasil dihapus akan mengeluarkan pop-up buku berhasil dihapus. Di sini adalah statement book read, ambil semua buku dari database. Di sini ada kontainer. Ini adalah book inventory, add new book di sini. Dan di sini ada table di mana ada card. Di dalam card tersebut ada table, yaitu ada table title sampai ke table action. Di sini ini adalah card saya ambil semuanya dari Bootstrap. Di dalam card ini ada title, author, kategori, ISBN, quantity, status, dan action. Seperti sini teman-teman bisa baca. Ini adalah card. Di dalam card itu ada table. Di table itu seperti itu. Lanjut, di sini ada PHP World. Ya, di sini untuk mengeksekusinya. Dan ini untuk form tambah buku. Ini untuk edit. Ini untuk lanjut. Di sini saya akan menjelaskan tentang JavaScript-nya yang terletak di sini, di mana di sini saya udah membuat langsung penjelasannya tentang JavaScript-nya. Di mana atribut seperti data ID, data title, data author, dan data yang lainnya sampai quantity itu adalah didefinisikan di elemen tombol button untuk setiap baris buku dalam table. Oke. Ketika tombol edit diklik, kode mengambil data dari atribut tersebut menggunakan get atribut. Nih, ini button. Jadi ketika saya mengklik button edit, kode akan mengambil data dari atribut tersebut menggunakan get atribut. Apa sih yang diedit? Jadi get atribut, ambil atribut ID, title, author, kategori untuk edit ketika button edit diklik. Terus di sini data yang diambil dari atribut tombol data ID, data title, dan lain-lain dimasukkan ke dalam form model menggunakan document.getElementById untuk mencari elemen HTML yang relevan dan mengatur nilainya dengan value. Saya buktikan sendiri kalau itu benar. Ketika saya mengklik button edit, dia akan mengedit. Dan yang pastinya save change
sudah tersimpan semuanya berada di HP MyAdmin. Semuanya sudah masuk dan paketnya karena sudah terhubung di HP MyAdmin. Dihubungkan dan menggunakan apa? Database.php. Ya, database.php. Tadi kita menghubungkannya di sini. Nih, di dalam kelas database itu mempunyai private yang dimana ini untuk menghubungkan ke database. Ini adalah properti yang digunakan untuk menghubungkan ke database. Nih, menerima koneksi database dan menerima parameter dari database, yaitu public function constructor. Dan ini untuk mengambil semua data buku atau read, ya, dari database. Ini sudah ada. Dan sudah masuk data-datanya ke dalam database. Ini dia, teman-teman. Wow. Sampai create dan update-nya juga ada. Cuman nggak saya tampilin karena saya menampilkan secara sederhana saja. Mungkin cuma itu yang bisa saya sampaikan. Kurang lebih saya minta maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.